wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Untari selaku guru mata pelajaran kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya R. Nafifah Nadia Wardani dari 10 IPA 5, nomor absen 23 dari kelompok 6, dan bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya adalah Natalia dari nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Erlangga Wikramadewa, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Faridolisan, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang, absen 21. Untuk yang pertama, apa sih itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Sedangkan proses percampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarut atau solvasi. Untuk yang kedua, ternyata larutan dibagi menjadi 3 macam loh. Apa saja sih? Baik, untuk yang pertama yaitu ada larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Berikut beberapa penjelasan dari 3 larutan tersebut. Untuk yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah suatu larutan atau zat terlarut yang sepenuhnya atau bahkan hampir sepenuhnya terionisasi dalam suatu larutan. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat yaitu 1. Dapat menghantarkan listrik secara kuat. 2. Dapat terionisasi dengan sempurna yang dimana senyawa tersebut dapat terionisasi menjadi ion positif dan negatif. Yang ketiga, lampu menyala dan gas gelembung banyak. Yang keempat, memiliki derajat ionisasi A sama dengan 1 atau mendekati 1, berarti zat terlarut hampir semua terionisasi. Contoh elektrolit kuat yaitu 1. Asam kuat, yaitu yang awalannya terdapat H, contohnya yaitu HNO3, H2SO4, HCl, HClO4, HBr, dan HI. Selain itu bukanlah asam kuat. Yang kedua, basa kuat, yaitu basa dari golongan 1A dan 2A, dan terdapat OH di belakang. Contoh basa yang terdapat pada golongan 1A adalah NaOH, KOH, dan lain-lainnya terdapat pada golongan 1A. Contoh yang kedua yaitu basa dalam golongan 2A. CaOH2, MgOH2, dan lain-lainnya terdapat pada golongan 2A. Yang ketiga, garam kuat, yaitu NaCl, K2SO4, NaNO2, FeCl. Garam kuat biasanya tidak terdapat H dan OH. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik lemah karena dalam larutan terkandung sedikit ion yang bebas bergerak yang disebabkan terjadinya peristiwa ionisasi sebagian. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah yaitu 1. Dapat menghantarkan listrik tetapi lemah. 2. Tidak dapat terionisasi dengan sempurna karena senyawa hanya dapat terionisasi sebagian. 3. Lampu dapat menyala atau redup dan gelembung gas dapat banyak ataupun sedikit. 4. Memiliki derajat ionisasi 0 sampai 1. Artinya sebagian kecil zat elektrolit terurai menjadi ion-ionnya. Contoh elektrolit lemah. 1. Asam lemah, yaitu terdapat di H di awal dan tidak termasuk 6 asam kuat pada elektrolit lemah. Contohnya CH3COOH, kemudian H2S, kemudian HCN, kemudian H3PO4, dan yang terakhir H2CO3. Contoh yang kedua, basa lemah, yaitu selain basa golongan 1A dan 2A. Contohnya AlOH3, NH4OH, VeOH2, dan yang contoh ketiga, yang terakhir, garam lemah, yaitu garam yang sukar larut dalam air. Contohnya AgCl, BCl04, B4Cr04, C4CO3.
Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dan tidak dapat terionisasi. Ciri-ciri larutan non-elektrolit: 1. Tidak dapat menghantarkan arus listrik. 2. Tidak dapat terionisasi, yaitu senyawa dalam larutan tidak dapat terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. 3. Lampu tidak dapat menyala dan tidak ada gelembung gas. 4. Memiliki derajat ionisasi A sama dengan 0, artinya tidak dapat terionisasi. Lalu tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, contoh larutan non-elektrolit: gula C112H22011 atau rumusnya CXHYOZ. 2. Urea CH3ON. 3. Alkohol C2H5OH atau rumusnya dapat CXHYOH. Setelah ini kami tayangkan video praktikum uji larutan elektrolit dan non-elektrolit dari kelompok kami. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. You know that I want you, want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like about you. 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 That's
Forever, forever for real. Close your eyes. We will forget what we know. Just jump in and let's go for a ride. All through the night, all through the day. Turn up the light, show me the way. You are what I want and I want what I already got. Kesimpulan dari video di atas. 1. Larutan garam, gelembung sedikit, lampu menyala, termasuk dalam larutan elektrolit kuat. 2. Larutan gula, gelembung tidak ada, lampu mati, termasuk dalam larutan non-elektrolit. 3. Larutan teh, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. 4. Larutan cuka, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. 5. Larutan sabun, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. 6. Larutan superpel, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. 7. Larutan jeruk nipis, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. 8. Larutan isotonik, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. 9. Larutan soda, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. 10. Air, gelembung sedikit, lampu mati, termasuk dalam larutan elektrolit lemah. Sekian kami tutup presentasi dari kami. Jika ada kurang dan salah dalam tutur kata kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, we take it off, make